Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Adabut Thalibil Ilm, adab-adab penuntut ilmu yang ditulis oleh Ad-Doktor Anas Ahmad Karzun. Penulis buku mengatakan saminan nasyrul ilmi wa ta'limuh. Adab yang ke-8, menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Jadi adab ke-8 yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu adalah menyebarkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Penuntut ilmu itu pertama menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian yang ketiga adalah mengajarkannya kepada orang lain. Minal adabil wajibati ala thalibil ilmi syar'i ayyan syurul ilma bainan nas wala yaktumhu anhum wala yabkhal bih. Di antara adab-adab yang wajib bagi penuntut ilmu adalah menyebarkan ilmu kepada manusia. Janganlah dia menyembunyikannya dari mereka, dan janganlah dia bakhil dengan ilmunya. Faqad hadzarallahu subhanahu min kitmanil ilm wa tawa'ada alaihi bil uqubah. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan keras kepada siapa saja yang menyembunyikan ilmu dan mengancamnya dengan hukuman yang berat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang bisa melaknat. Wa qala subhanahu amiran rasulahu bitablighil ilmi alladhi awhallahu bihi ilaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan ilmu yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jadi penuntut ilmu itu haruslah bersemangat menyebarkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Jangan bakhil, jangan menyembunyikan ilmunya. Karena kalau menyembunyikan ilmu diancam dengan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga diperintahkan untuk menyampaikan ilmu. Fal wajibu 'ala tullabil ilmi syar'i ay yahrisu 'ala nashril ilmi bainan nas wa tadhkirihim bi umuri dinihim wa tahdhirihim minal ghaflati wal ma'asi wa ta'limihim ahkamil halal wal haram. Maka wajib bagi penuntut ilmu syar'i untuk semangat menyebarkan ilmu kepada manusia, mengingatkan mereka tentang urusan-urusan agama mereka, memperingatkan mereka dari kelalaian dan kemaksiatan, dan mengajari mereka hukum-hukum halal dan haram. Wa ayyakuna talibul ilmi da'iyan ila Allah bihaqqin yakhussu ahlahu wa usratahu wa aqriba'ahu wa jiranah wa ya'ummu man hawlahu minal muslimin bil hikmati wal ma'idatil hasanah. Dan hendaknya penuntut ilmu itu menjadi seorang dai, maksudnya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, memulai dari keluarganya, tetangganya, kerabatnya, tetangganya,
dan masyarakat kaum muslimin yang ada di sekitarnya dengan hikmah, mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela, disebabkan mengamalkan kebenaran dan mendakwahkan kebenaran. Kemudian penulis buku menjelaskan, wala syakka anna ahamma ma yanbaghi li talibil ilmi syar'i ay yahrisa ala ta'limihi linnas huwal Qur'anul Karim tilawatan wa fahman wa hifdhan wa tatbiqan wa iltizaman bi awamirihi wa takhalluqan bi akhlaqi. Tidak diragukan lagi bahwasanya salah satu yang paling penting untuk diajarkan dengan semangat oleh penuntut ilmu adalah Al-Quranul Karim, baik dalam membaca, memahami, menghafalnya, dan mengamalkan isinya serta berakhlak dengan akhlaknya. Wa bihadza yanalul fakhrul azim wasyarafal kabir. Maka dengan ini dia akan memperoleh kebanggaan yang agung dan kemuliaan yang besar. Jadi salah satu yang paling penting yang hendaknya penuntut ilmu memperhatikan dan mengajarkannya kepada orang lain adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci yang paling agung. Ajarkanlah kepada manusia Al-Quran, baik dalam membaca, memahami, menghafalnya, dan mengamalkannya. Rawal Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Rasulullah SAW sabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain adalah manusia yang paling baik, yang paling utama. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, la syakka anna al-jami'a baina ta'allumil Qur'an wa ta'limihi mukammilun li nafsihi wa li ghairihi, jami'un baina an-naf'il qasir wa an-naf'il muta'addi, wa li hadza kana afdal. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang menggabungkan antara mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia, berarti dia telah menyempurnakan manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Dia telah menggabungkan antara manfaat yang terbatas dan manfaat yang meluas. Oleh karena itu dia adalah manusia yang paling utama. Warawal Bukhari wa Muslim an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Rasulullah SAW sabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, demi Allah, sungguh jika Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Ini keutamaan berdakwah atau keutamaan mengajari orang lain ilmu atau menyebarkan ilmu kepada orang lain. Sungguh sangat utama, apalagi jika Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk orang lain dengan sebab dakwah kita, maka itu lebih baik daripada unta-unta merah. Unta merah itu merupakan harta yang paling berharga di kalangan bangsa Arab. Di sini dijadikan permisalan untuk sesuatu yang sangat bernilai. Maka hendaknya kita bersemangat menyebarkan ilmu syar'i kaum muslimin. Qala ad-Dhahhak Ibnu Muzahim rahimahullah, awwalu babin minal ilmi as-samtu wa tsani istima'uhu wa tsalitsu al-amalu bihi wa rabi'u nashruhu wa ta'limuhu. Ad-Dhahhak bin Muzahim mengatakan, pintu pertama ilmu itu adalah diam, yang kedua adalah mendengarkannya, yang ketiga mengamalkannya, dan yang keempat adalah menyebarkannya.
dan mengajarkannya. Kemudian penulis buku mengatakan wala yakhfa anna ta'limal ilmi wa nashruhu wa da'watan nasi ila hadhihi tariqun li tathbitihi wa hifdhihi wa tarsikhihi fi nas. Tidak diragukan lagi bahwasanya mengajarkan ilmu dan mengajarkannya kepada manusia, mengajak manusia kepada petunjuk Allah adalah jalan untuk mengokohkan ilmu, menghafalnya dan menanamkannya di dalam jiwa. Jadi ternyata mengajarkan ilmu kepada orang lain itu juga akan semakin mengokohkan ilmu kita, semakin menancap ilmu itu dalam jiwa kita. Itu kaum muslimin, adab yang ke-8, adab yang penting juga yang harus diperhatikan, yang hendaknya kita sungguh-sungguh memperhatikannya dan mengamalkannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.